nyeri. Gitu. Jadi di sini kita hanya bahas 4 ya. Jadi kenapa garlic itu dapat salah satu herbal atau sumber makanan yang dapat mempengaruhi sistem imun, karena garlic ini dapat meningkatkan jumlah sel darah putih atau leukosit dan mempercepat durasi infeksi flu. Jadi garlic ini yang pertama dia berperan langsung kepada sel imun, yaitu yang meningkatkan sel darah putih, dan juga mempengaruhi sistem kerja sistem imun dengan meningkatkan fungsinya yang dapat mempercepat durasi infeksi. Jadi flu-nya lebih cepat pulih ketika tubuh kita terinfeksi oleh virus flu atau suatu bakteri lain. Yang kedua adalah beta-glukan, di mana beta-glukan ini adalah merupakan turunan polisakarida dari jamur. Jadi terdapat pada jamur. Kenapa beta-glukan ini dapat dijadikan salah satu komponen herbal yang mempengaruhi sistem imun? Karena beta-glukan ini dapat meningkatkan respon imun. Lalu jenis-jenis jamur seperti apa yang biasanya digunakan untuk mengatasi sistem imun atau membantu meningkatkan sistem pertahanan tubuh? Ada jamur reishi, shiitake, dan maitake. Biasanya jenis apa sih infeksi kayak gimana jamur ini sangat baik atau beta-glukan ini? Biasanya adalah infeksi yang disebabkan oleh virus, lalu termasuk flu, hepatitis, dan HPV. Semuanya adalah disebabkan oleh virus. Nah, beta-glukan ini sangat baik untuk meningkatkan pertahanan tubuh terhadap suatu virus. Nah, ini adalah Echinacea, di mana Echinacea merupakan herbal yang paling banyak digunakan untuk meningkatkan sistem imun. Mungkin sekarang karena lagi masa pandemi COVID-19, Imbos ini sangat dicari ya. Di sana adalah kandungannya adalah Echinacea, jadi immunobooster, di mana Echinacea ini merupakan tanaman yang memiliki khasiat dapat meningkatkan produksi dari makrofag. Nah, kita sudah bahas sebelumnya bahwa makrofag itu merupakan salah satu sel imun yang berfungsi atau memiliki fungsi sebagai fagositik, yaitu bersifat untuk mengeliminasi sel atau mengeliminasi antigen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, makrofag itu sendiri, Echinacea sendiri ini dapat menginduksi aktivasi makrofag dan meningkatkan aktivitas fagositiknya. Jadi, Echinacea ini adalah secara umum mekanismenya adalah untuk meningkatkan fungsi dari makrofag sehingga apabila tubuh kita terpapar oleh suatu antigen yang bersifat patogen, nah Echinacea ini dapat mempercepat proses gejalanya atau mempercepat proses recovery-nya. Oleh karena itu, maka di saat kayak gini lagi banyak virus, Echinacea ini banyak dicari oleh orang-orang. Namun, penggunaan Echinacea ini tidak boleh dilakukan terus-menerus, harus ada batasannya. Jika menurut sumber jurnal, penggunaan Echinacea itu biasanya hanya boleh 6-8 minggu. Kenapa? Karena jika digunakan dalam waktu yang cukup panjang, itu dapat menyebabkan beberapa efek samping. Di antaranya adalah gangguan pada saluran cerna, contohnya diare, rasa mual, atau muntah jika digunakan dalam waktu yang lama. Terus, selain itu nih, tubuh kita kan punya sistem pertahanan tubuh sendiri ya, yang ingin membuat semua homeostasis. Nah, kalau misalnya tubuh kita terbiasa untuk dibooster atau selalu stimulasi dengan suatu obat, maka nanti tubuh kita akan memberikan penyesuaian akhirnya tubuh kita untuk membentuk sistem pertahanan tubuh secara alaminya dapat terganggu. Maka penggunaan Echinacea ini harus dibatasi jumlahnya, nggak boleh terus-menerus. Selanjutnya ada ginseng. Ginseng ini dapat meningkatkan sistem imun dengan berbagai mekanisme kerja, baik selular maupun humoral. Nah, contohnya adalah Panax ginseng untuk digunakan pada kanker, udah terkenal ya. Negara dengan penghasil ginseng terbaik adalah Korea. Di sana berkembang obat-obat tradisional untuk ginseng.
Lalu selanjutnya yang berperan juga sebagai atau senyawa yang mempengaruhi sistem imun adalah senyawa-senyawa yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan. Sudah dibahas sebelumnya bahwa contohnya vitamin E, vitamin C merupakan senyawa dengan sifat antioksidan yang sangat baik. Kalau vitamin E merupakan senyawa antioksidan larut lemak yang sangat baik. Sedangkan vitamin C senyawa antioksidan yang larut air. Dua-duanya memiliki aktivitas yang sangat kuat. Nah, di sini ada beberapa kandungan dalam tanaman atau dalam buah-buahan atau dalam sayuran yang bersifat sebagai antioksidan. Contohnya dari golongan polifenol ada flavonoid, golongan antosianidin, dia ada delfinidin, dia banyaknya di buah beri-berian ya. Itu juga baik antioksidannya. Lalu ada golongan glikosida, flavonoid glikosida, ada rutin, hesperidin, dan naringenin. Biasanya itu ada pada jenis jeruk-jerukan nih, ada orange, ada lemon, ada grapefruit, ada juga asam. Lalu flavon golongannya itu apigenin dan luteolin. Dia adanya pada di mana? Ada di daun seledri. Lalu ada di rosemary, oregano, timi. Itu banyaknya di daun-daunan ya. Lalu ada naringenin, hesperitin juga ada di seperti peppermint, anggur, citrus, dan juga tangerine. Lalu ada flavonol, golongan morin, procyanidin, katekin, epikatekin. Itu ada pada apricot, apel, grape atau anggur, peach, pear, plum, kismis, beri-berian, cherry, juga teh serta coklat, serta golongan antoksantin, mirisetin, visetin, quercetin, camphorol. Mungkin kalian sering mendengar ya senyawa-senyawa ini di kelas fitokimia atau di farmakognosi. Nah, senyawa-senyawa yang ada di tanaman-tanaman itu pun memiliki aktivitas antioksidan yang baik karena antioksidan itu salah satu mekanisme pertahanan sistem tubuh karena mampu menghambat radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan dan juga sel. Jadi gimana nih untuk mempertahankan sistem kekebalan tubuh dalam keadaan yang baik? Yang pertama, kita harus memenuhi nutrisi tubuh yang cukup. Semua komponennya dicukupkan gitu sesuai fungsinya dan sesuai kebutuhannya. Jangan merokok. Merokok kenapa? Dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh karena tingginya radikal bebas. Banyak konsumsi buah dan sayur, jelas karena di situ tinggi serat, tinggi vitamin ya. Jadi perlu hal yang nutrisi yang baik. Lalu olahraga dan juga mengontrol berat badan. Sehingga jika hal tersebut tercukupi, maka sistem pertahanan tubuh kita juga akan baik. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga kalian mampu memahami materi yang saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan melalui Google Class. Nanti kita akan bahas bersama dan belajar bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.